Halo sahabat hati semua, jumpa lagi dengan saya Dinda Wahyudi di podcast saya. Kali ini kita episode kedua bersama Inge ya, karena saya merasa diperkaya dengan banyak pengalaman dia. Bukan karena umur dia masih muda, tetapi pengalaman dia akan iman itu sudah matang. Nah teman-teman, inilah dia Inge Christina. Halo, ketemu lagi episode yang kedua. Yang belum nonton yang pertama, jangan lupa nonton yang pertama ya katanya. Iya. Kali ini tadi kita sudah bicara soal pekerjaan. Bagaimana kamu dari kecil sampai sekarang kamu tetap bekerja dan kamu luar biasa bagi saya. Perjuanganmu itu yang dilihat ya. Nah sekarang kan saya lihat kamu dari dulu tuh pelayanan. Di mana-mana lah, semua orang butuh kamu, tinggal panggil kamu dengan ringan tangan. Ya oke, saya bisa begini. Nah, ceritakan sedikit aja tentang pengalamanmu. Kenapa kamu punya jiwa yang melayani dari muda dan apa yang mendorong kamu dan sebagainya? Boleh nggak kamu berbagi? Boleh. Oke. Sebenarnya dulu itu saya kan memang bukan orang pelayanan awalnya. Jadi saya itu juga bukan orang Kristiani yang taat banget lah tante ya. Tetapi karena memang background keluarga saya itu bukan dari Kristiani awalnya. Tetapi waktu saya SMP kelas 3, jadi saya itu sudah Katolik itu sih, memang baptis itu sejak SD. Makanya saya ikut sekolah minggu dan saya jadi muridnya tante. Tapi bukan berarti saya yang aktif, gimana aktivis, enggak. Waktu SMP kelas 1 ya, saya tuh sempat mogok nggak ke gereja. Jadi saya sempat meninggalkan gereja SMP kelas 1 karena satu permasalahan keluarga, di mana mama saya yang merasa ada kekecewaan. Akhirnya ya karena saya masih SMP, tentu mama saya nggak ke gereja, ya siapa yang nganterin saya kan ibaratnya gitu ya. Jadi saya juga waktu itu ya udah saya nggak ke gereja. Jadi intinya saya dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 itu saya seperti orang yang meninggalkan gereja Katolik waktu itu, karena saya tidak pernah ke gereja belas sama sekali, tidak pelayanan, tidak apa-apa. Bahkan ya memang SD apalagi ya belum, waktu itu belum. Lalu SMP kelas 3, saya tuh punya teman sebangku, dia bilang gini, belum, waktu SMP kelas 3 masuk ya, waktu itu kebetulan guru agamanya suster. Nah ditanya sama suster, ya biasa kan waktu itu masih pertemuan baru ya, kelas ya, masuk, susternya absen karena perkenalan, belum kenal murid-muridnya. Ya, yang Katolik berapa orang? Waktu itu susternya nanya, karena susternya mau bikin misa bulanan gitu loh waktu itu, karena kan saya sekolah di sekolah Katolik tante. Jadi dia mau ngedata. Nah, waktu itu nggak tunjuk tangan, gimana? Karena nggak pernah ke gereja Katolik kan, tunjuk tangan, tapi saya nggak pernah ke gereja ya gitu kan. Terus udah gitu, karena saya sungkan, nah jadi Tuhan itu menangkap saya dengan caranya yang luar biasa ajaib, yang tidak pernah dipikirkan dengan cara manusia. Jadi Tuhan itu pakai rasa kesungkanan saya waktu itu untuk saya tuh akhirnya tunjuk tangan yang Katolik, ya saya tunjuk tangan, dicatat kan sama susternya tante. Akhirnya oke. Lah kok ya ternyata waktu itu mau Natal. Saya ini yang lucu tante, saya ini kan gak pernah ke gereja toh tante ya. Saya cuma asal tunjuk tangan aja toh tante. Kalaupun datang misa bulanan itu karena di absen masuk nilai agama, jadi bukan karena ya pengen misa gitu. Natal sama suster disuruh buat drama. Lah kok ketua dramanya itu disuruh saya tuh loh tante. Hebat caranya Tuhan tangkap kamu ya. Jadi Tuhan itu tangkap, jadi gini, saya waktu itu tidak menyadari kalau Tuhan menangkap saya dengan cara-caranya dia yang ajaib itu. Saya tuh setelah bertahun-tahun, setelah saya flashback lagi hidup saya, baru saya tahu bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah membiarkan saya hilang. Jadi saya dijadikan ketua drama, mau nggak mau kan saya aktif tante.
mau tidak mau ketua dramanya. Sampai satu kali itu sudah selesai Natal ya, habis itu kan Paskah. Saya punya teman sebangku saya tuh Katolik. Terus dia tuh bilang gini, kamu enggak pengakuan dosa, kan mau Paskah gitu. Dasar saya kan jalan itu bukan jalan ya, enggak pernah ke gereja ya. Cuma ke gereja yang dari suster aja. Saya gini, oh iya, saya bilang gitu dalam hati, aduh, aku disuruh ke gereja gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dilihat sekarang ini aktif banget gitu. Sebenarnya dulu tuh saya tuh belas, jauh berbeda dari sekarang. Jadi jangan bayangkan dulu tuh saya tuh aktif dari SD itu ya enggak juga gitu tante. Dulu saya tuh nakal tante, saya tuh terkenal anaknya tuh bandel, saya tuh tomboy, terus saya tuh suka musik underground. Istilah tante pokoknya enggak mencerminkan saya banget gitu loh ya. Kalau dilihat sekarang tuh beda banget gitu. Terus teman saya bilang gini, ini loh, kamu kan pasti belum pengakuan, kata dia gitu, pengakuan dosa. Ini ada di PD, ada pengakuan dosa. Kebetulan dia ternyata anak PD. Dia bilang ada pengakuan dosa. Nah, saya itu setiap pulang sekolah selalu main ke rumah dia, ya kan. Nah, ya saya sungkan dong. Nah, Tuhan kembali yang kedua kali memakai kesungkanan saya itu. Saya kan orangnya sungkanan loh ya, akhirnya ikut lah. Ya, daripada cekcok sama temen ya, loh tiap hari aku ke rumah dia ya, kan, aduh ya wis lah gak enak gitu. Nah ya udah deh kapan gitu kan. Akhirnya Tuhan senyum-senyum di surga. Dia senyum-senyum. Terus datanglah hari yang sudah dinantikan itu. Waktu itu hari Sabtu, ya kan? Nah, waktu itu PD-nya Sabtu, saya datang Sabtu dia aja waktu itu PD-nya di Komsos kan masuk jalannya ke dalam gitu ya, karena kan tidak di pinggir jalan. Waduh, ya udahlah saya jalan dari rumah dia karena rumah dia di Sermes itu dekat sekolahan kan, dekatnya Komsos. Jalan dari luar tuh saya lihat gelap, dalam hati yes gelap, pasti gak ada, saya gitu kan. Udah jalan masuk terus sampai belakang, kayaknya sepi ya gitu ya. Aku bilang gitu sama temanku, nggak ada mungkin gitu. Tiba-tiba ada yang keluar dari salah satu ruangan yang pintunya tertutup. Rupanya pintunya itu ditutup karena ruangannya ber-AC. Terus ada yang keluar, terus orang itu bilang, Shalom, dalam hatiku mati ya. Ada yang keluar dari balik pintu itu melihat ke arahku dan temanku ya, ke arah kita, terus Shalom, dalam hatiku mateng aku. Ada deh ini gitu kan, aduh ada deh ini gitu. Akhirnya udah singkat cerita ada ikut acara, aku pertamanya juga diem-diem aja, males-malesan ya karena suka sama teman ya ini. Tapi pada saat doa pengantar tobat, belum masuk ke tobatnya kan biasa kita kayak dipersiapkan batin dulu. Ada satu lagu tante yang akhirnya membuat itu lagu adalah pertobatan saya, dan saya tidak pernah lupa meskipun banyak lagu baru yang bagus-bagus sekarang. Lagu itu merupakan lagu yang mengubah hidup saya. Jadi kayak kalau ayat Alkitab itu kita bilangnya rema ya. Kalau ini lagu ini rema berarti. Jadi pada saat itu lampu digelapin gitu kan, karena kan mau permenungan. Ada yang nyanyi gini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Itu tiba-tiba tuh hati saya tuh tiba-tiba kayak tertarik gitu loh tante. Kayak ada sesuatu yang apa ya aduh gitu. Terus udah gitu bilang, ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Terus saya mulai bayangin, saya tuh kayak dibawa ngelihat hidup saya gitu kan. Aku terbang dengan sayap fajar diam di ujung bumi. Terus kata-kata lagi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Nangis saya tante setelah lagu itu tante.
Saya tuh orang yang kalau mama saya putar lagu rohani, saya kecilin tante. Saya kecilin, mama kecilin dulu. Sampai mama saya tuh bilang gitu, kamu kok nggak seneng sih lagu gereja? Saya kecilin tante. Tapi malam itu, begitu saya dengar lagu itu, pertama kali yang membuat saya menangis sama lagu rohani itu lagu itu tante. Itu lagu favorit saya. Sampai di Santo Yosef dulu dibilang pokoknya kalau ada Cece Linda pasti ada lagunya. Lagunya itu. Udah, bahkan refrennya saya nggak hafal lagu itu tante waktu itu. Saya nggak tahu, saya baru pertama kali dengar lagu itu. Tapi begitu saya dengar, itulah yang membuat pertobatan saya sungguh-sungguh pertama masuk ke sakramen tobat itu saya lakukan. Ya kan refrennya kan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Itulah hadirat Tuhan yang saya rasakan. bawaku Mendekat padamu. Setelah itu saya masuk ke ruang pengakuan dosa. Tuhan bawa saya dekat. dan sejak Itu adalah titik balik pertama dalam hidup saya. Saya ngalamin pertobatan. Tuhan menyentuhannya dengan sebuah lagu. Lagu yang saya nggak tahu, pernah dengar enggak, nyanyiin enggak pernah, hafal enggak. Tapi kata-kata pada saat orang itu menyanyikan, itu seperti kayaknya tuh hati saya tuh dipenuhi oleh cinta. Terus Tuhan bilang, saatnya kau pulang. Itu tante, itu yang pertama saya mengalami. Ini apa ya? Apa kok bisa membuat? Dan setelah itu tante percaya nggak percaya ya? Itu kan PD setiap hari Sabtu ya tante. Kalau semua anak muda pasti tahu rasanya jatuh cinta tuh pengennya ketemu terus. Tante, saya mengalami itu tapi bukan dengan manusia, dengan Tuhan. Setiap setelah Sabtu, Minggu, Senin, saya tuh seperti orang yang kayak Sabtu kapan ya? Tinggal berapa hari lagi ya? Sekarang hari apa? Rabu, aduh kok masih Rabu ya, marah. Seperti itu loh tante, seperti ingin Sabtu, setiap minggu selalu ingin Sabtu tante. Dan itu tuh benar-benar saya tuh ngalami, ya ampun ini aku nih kenapa ya kok kepingin. Dan kalau sudah hari Sabtu tante, pagi kan, saya tuh semangat banget tante sekolah, semangat banget pokoknya, karena tahu malamnya mau PD. Dan saya benar-benar mempersiapkan hari Sabtu tuh, saya tidak mau ulang tahun teman. Biasa kalau anak SMP zaman dulu ulang tahun pasti hari Sabtu. Saya tidak pernah datang ulang tahun teman saya sejak saat itu, karena setiap Sabtu saya PD. Kayak gitu. terus kamu mulai melayani pakai keyboard tuh memang kamu bisa main dari kecil? Dulu saya tuh pernah les organ waktu SD, tapi ya cuman les-les gitu-gitu aja tante, karena bareng-bareng sama teman-teman rame-rame. Tapi ya organ kan, bukan keyboard tante. Dan itu juga nggak dipakai buat pelayanan juga. Sampai tahun 97, saya kan waktu itu bertobatnya kan 97 tante. Saya pertama kali mendengar lagu itu kan 97, tapi kan pasca ya, awal tahun. Saya 97 akhir, sekitar bulan Agustusan ya, Agustus September, ya, Oktober ya, sekitar antara 3 bulan itu. Saya tuh ikut satu retret, namanya yaitu Seminar Hidup Baru dalam Roh Kudus. Diajak ya tahun sama teman saya lagi, ya kan, yang sebakuku. Dia tuh berjasa banget buat aku. Diajak terus sama teman-teman yang ada di PD itu kan, karena mulai kenal kan. Aku diajakin, terus waktu itu ya udah kan aku ikut karena aku seneng, karena setelah aku seneng datang rasa rindu itu, aku tuh kayak orangnya ya udah aku bisa ngelakuin apa nih, bantu. Waktu itu aku akhirnya disuruh bantu penggalian dana tante, jual kupon-kupon makanan gitu loh tante. Akhirnya ya udah oke, aku ikut gitu. Nah pada saat itu sih masih ada rasa ininya juga ya, maksudnya kebiasaan lamanya masih ada waktu itu, belum ada. Jadi waktu dulu itu aku tuh sukanya tuh namanya anak ABG itu ngefans sama idol. Nah tembok kamarku tuh
gambar idol semua. Iya, tidak ada yang tersisa tante, semua. Meskipun aku waktu itu sudah aktif, sering suka datang ke PD, tapi kan aku belum terlibat aktif di pelayanan tante. Baru mengalami jatuh cintanya itu loh tante. Nah, tapi idol itu, foto-foto itu kan sebelum aku ke PD, aku emang sudah suka idol dan masih tetap terpajang rapi. 4 sisi tembok kamar nih tertutup oleh poster gambar idol kesukaanku. Cuman ada kelihatan satu salib di atas pintu itu karena ada salibnya. Itu yang nggak tutupi poster idol gitu kan. Sampai waktu satu hari sebelum satu hari atau 2 hari menjelang hari H, itu aku masih nonton konser idol. Waktu itu aku sampai getol doa novena, pengen ketemu idol. Bisa tante, aku dapat meet and greet karena aku jualin tiketnya paling banyak. Jadi aku sampai membelain ya tante. Makanya tuh kadang gini, orang itu kan lakukan demi cinta ya. Saya waktu itu cinta sama idol saya kan tante. Saya ternyata bisa jualan tiket banyak, sampai saya akhirnya dapat free meet and greet plus nonton kursi VIP. Gila. Itu sama manusia tante, idol. Bukankah kita seharusnya menggantikan yang harusnya cinta kita itu? Idol itu diganti jadi Tuhan Yesus ya. Maka kekuatan yang kita bisa lakukan untuk mencintai Dia luar biasa. Itu yang sama manusia aja saya bisa begitu tante. Waktu itu Hamin 2 kalau nggak salah, saya masih jingkrak nonton konser, wah, sampai tidak wah, gitu kan. Saya bilang, Tuhan terima kasih, saya bilang gitu. Ini kebahagiaan terbesar yang Tuhan berikan. Apa? Saya novena 1,5 tahun tante, tidak putus. Novena, bukan novena 3 salam Maria loh tante, itu novena yang panjang yang 15 doa tuh loh tante. Gila. 1,5 tahun, kan dibilangnya 1 tahun. 1 tahun belum terjawab. Saya bilang, saya berdoa lagi Tuhan. 1 tahun Tuhan tidak jawab. Saya tambah lagi. Kena 1,5 tahun tante, saya akhirnya bisa. Saya bilang, tiba-tiba ada poster artis idola saya mau datang konser di Bali. Saya bilang, jawaban Tuhan buat saya. Saya bilang gitu. Karena doa novena saya isinya apa tante? Saya ingin ketemu idol. Malu deh tante. Saya jingkrak, singkat cerita, hari H saya retret. Wah, saya masih bawa foto-foto. Saya tunjukin ke teman-teman yang satu mobil sama saya perjalanan dari Komsel Sudirman menuju ke Tegal Jaya waktu itu. Wah, saya bilang, aku bisa nonton konser nih. Gitu kan. Belum ingat Tuhan. Masih pamer. Ternyata hari pertama, mulai kan acara retret, ya hari pertama tiba-tiba habis itu diumumkan bahwa dilarang membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan retret. Disita akhirnya foto-foto idol yang saya sudah bawa disita sama panitia. Jengkel lah saya waktu itu. Saya gitu kan. Tapi saya bersyukur tante, karena akhirnya saya bisa fokus ikut retretnya. Dan akhirnya waktu hari pertama saya masih sebel ya kan, karena foto-foto idol disita. Hari kedua saya mulai kok ada sesuatu yang ini ya, ada sesuatu yang lain yang lebih menarik. Hari kedua, hari ketiga, waktu itu 4 hari kan. Dan sampai hari terakhir setelah puncak, saya bilang, Tuhan, kalau kemarin saya bilang kebahagiaan saya terbesar, ternyata saya salah. Hari ini kebahagiaan saya terbesar. Saya datang dengan begitu banyak luka dan saat ini Tuhan sembuhkan. Bayangkan tante, luka batin sama guru sekolah pernah. Karena saya dipermalukan di depan kelas, karena saya tidak bisa jawab satu pertanyaan, saya dihina-hina di depan kelas. Saya luka batin sama guru itu. Saya ingat tuh guru geografi saya terluka sekali sama dia. Saya terluka sama papa saya, karena dia kenapa ninggalin saya dan keluarga kan. Anak SD mesti kerja tuh tante. Kok ya keterlaluan banget ya dalam hati saya tuh. Terus sudah gitu, saya waktu kecil, asal tante tahu, karena waktu kecil tuh kan memang mama papa saya kan nggak akur ya tante mungkin. Jadi dan waktu itu kita itu tinggalnya tuh kayak di desa gitu tante.
Dan saya mungkin kurang perhatian gitu tante ya. Saya waktu kecil tuh saya pernah mengalami pelecehan loh tante. Di umur saya yang umur 3. Dan saya tuh ngalamin trauma. Saya tuh jujur aja ya tante, sebelumnya tuh saya tuh malu loh tante untuk mengatakan itu. Karena bagi saya itu adalah aib. Tapi menurut saya, ya kalau sekarang ya saya cerita aja. Itu adalah satu pengalaman yang mungkin ya boleh terjadi dalam kehidupan saya. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi saya, tapi dalam proses di mana akhirnya saya bisa menemukan jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Luar biasa kamu. Ya, saya banyak tante. Dan di retret itu saya mengalami pemulihan. Saya bisa menerima papa saya, mulai bisa menerima masa lalu, walaupun itu trauma masa kecil, tapi itu seperti sesuatu yang kayaknya tuh seperti sesuatu yang ulat busuk yang ada di dalam salah satu kehidupan saya. Kayaknya saya juga mau pegang jijik, mau mengingat pun malu, tante. Apalagi mau bercerita gitu loh. Jadi broken home, iya, dalam hati saya dulu tuh saya tuh merasa kayaknya hidup saya ini kok kayak nggak ada artinya ya. Broken home iya, ngalamin pelecehan iya, bagusnya apa sih hidup saya ini? Saya tuh begitu. Akhirnya karena saya trauma dengan pengalaman saya yang dari yang pelecehan, papa saya seperti itu, tidak ada figur seorang bapak dan seorang laki-laki yang baik di dalam mata saya. Akhirnya saya jadi anak tomboy. Terus saya suka melakukan pekerjaan yang misalnya yang bukan pekerjaan anak perempuan lah tante. Jadi bagi saya orang laki-laki bisa, saya juga. Lu kan pukul-pukulan, main pokoknya saya tuh dulu tuh nggak kayak saya tante. Saya nggak suka pakai rok, pakai pita. Jadi saya benar-benar tomboy. Karena trauma masa lalu itu tante. Karena saya merasa saya disakiti oleh figur ya sosoknya laki-laki semua gitu loh tante. Jadilah saya seperti itu sampai Tuhan menyentuh saya. Dan setelah pulang dari retret, apa yang terjadi dengan hidupmu? Saya ingat waktu saya pulang, hal pertama yang saya lakukan, saya telepon teman waktu itu. Salah satu teman saya Leon. Dia bilang, "C, main ke rumah yuk, bantuin aku." Bantuin apain nggak? Ya ke rumah aja. Dia ke rumah waktu itu. Nah, tante dia bantuin saya apa? Nyopotin poster 4 dinding di kamar saya. Seperti kata Paulus ya, yang dulu dianggap berarti jadi tidak berarti. Karena pengenalan akan Kristus, itulah yang saya alami. Langkah pertama, salah satunya itu, selain saya minta maaf sama mama saya copotin itu semua tembok saya itu. Karena tembok saya itu udah tante, saking saya nggak punya fotonya ya. Kalau punya tante bisa lihat, mama saya itu saksinya. Gimana saya dulu gilanya dengan idol, tempelin semua. Dan begitu pulang retret saya bilang, ini semua nggak ada artinya. Karena saya menemukan kasih yang jauh lebih besar yang dunia tawarkan, yaitu kasih Tuhan. Turunin semua tante, habis semua poster tuh. Tinggal sisa salib di atas pintu sama satu gambar Tuhan Yesus saya pasang. Saya bilang, ini yang saya perlukan. SMP kelas 3. Dan setelah itu tidak pernah berhenti saya sampai sekarang untuk melayani. Saya nggak peduli orang di belakang mau ngomongin saya apa, yang penting urusan saya sama Tuhan. Saya tetap melayani. Saya mungkin juga bukan orang yang udah sempurna. Saya juga punya kelemahan tante, ya kan? Saya juga pernah dikecewakan, bahkan teman sepelayanan membuat saya akhirnya kepahitan tuh ya pernah tante. Tapi satu yang saya bersyukur satu tante, Tuhan tidak pernah membuat saya berhenti untuk melayani Dia. Di tengah kesakitan saya tante, saya baikkan tante ya, satu pelayanan dia main musik, saya nyanyi tante. Tapi saya tuh melihat dia itu rasanya menyebutkan namanya pun saya tidak sanggup.
Bahkan saya pernah di dalam satu pertemuan, ya, dalam satu pertemuan, misalnya orangnya ada 6, salah satunya dia, ya. Jadi 4 teman saya 1, 5, 1 dia. Yang saya ajak ngomong cuma 4 orang itu aja. Sampai saya pernah mengalami saking kecewanya, saya tidak menganggap orang itu ada. Bayangkan Tante, itu kan bener-bener sudah kayaknya tuh ini banget ya, terlalu ya. Tapi satu kali Tuhan itu jadi gini ya, mengaplikasikan firman itu memang berat Tante. Kita kalau dengar aja gampang Tante ya. Dia bilang, Tuhan kan bilang kasihilah musuhmu ya. Nah, udah gitu belum lagi ya mengampuni ya kan. Nah, 70 kali 7 Tampar pipi kanan kasih pipi kiri ya kan. Kalau bacanya gampang Tante. Satu kali Tante, waktu itu PD mau bikin acara karena mau Pentakosta, mau bikin misa Pentakosta waktu itu di Kebundung. Belum ada katedral waktu itu, belum jadi. Waktu itu semua panitia berkumpul untuk adorasi semalam suntuk guna mempersiapkan acara misa Pentakosta. Pada saat itu Romo tuh bilang gini, dia tuh kok ya bacaannya ya pas banget ya. Kalau kamu mau melayani dan kamu merasa ada sesuatu di dalam hatimu dengan saudaramu, kamu tinggal, kamu berdamai dulu. Tante, saya semalam tuh tidak bisa tidur Tante. Bukan karena saya tuh adorasinya sip-sipan gantian, bukan karena saya sedang berdoa berjaga-jaga depan sakramen Makulus, itu bukan. Tapi pas saya lagi ganti sip, saya giliran tidur pun tidak bisa tidur. Ayat itu di kuping saya tuh kayak Tante, hati saya tuh gelisah, nggak enak banget Tante. Ya, saya tuh sudah 3 bulan alami duri dalam daging itu Tante. Itu kan kayak duri dalam daging ya. Kalau orang ketulusupan tuh nggak enak ya. Mungkin kecil kelihatannya ya. Maka kita suka pakai apa? Pakai jarum buat bersihin ya. Kecil tapi mengganggu. Seperti itulah luka itu, seperti itu. Akhirnya pagi-pagi nih Tante, sudah selesai misa penutup kan. Misa penutup, selesai misa, saya panggil teman saya. Dia kaget Tante. Karena dia tidak pernah saya ajak ngomong, tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya gubris, panggil namanya enggak, pokoknya semuanya enggak, tidak saya orangkan pula selama 3 bulan. Tiba-tiba saya panggil, saya ajak duduk, aku mau ngomong sebentar. Dia kaget kan, duduk saya di pojokan. Saya ingat lokasi tempat saya berdamai dengan teman saya di Komsel itu penuh dengan kenangan. Saya duduk, saya ayo berdoa dulu. Dia makin bingung, ngapain ini, mau ngomong kok doa dulu. Karena saya tahu secara manusia saya nggak mampu Tante untuk mengatakan aku ngampuni kamu tuh, ngelihat mukanya aja saya enak banget Tante. Iya kan. Jadi saya tuh merasa pada saat itu gue mau doa dulu nih. Karena apa? Kemanusiaan saya tidak mampu untuk mengatakan itu. Memandang matanya pun saya benci sekali gitu. Ayo kita doa dulu. Dalam hati saya tuh, Tuhan yang tolong saya deh gitu kan. Pokoknya saya bilang, Roh Kudus, saya bilang, hadir di tengah-tengah kami. Ya kan, saya bilang, udah selesai berdoa, dia masih bingung. Saya bilang, terus saya ngomong gini Tante pertama, saya tuh benci sekali, saya tunjuk dia Tante, saya benci sekali sama kamu. Kamu tuh begini, kenapa saya begini, kenapa kamu gituin saya ini, saya ceritakan. Terus terakhir Tante saya tutup gini, tapi sekarang saya mau ngampunin kamu. Saya bilang gitu. Saya mau memaafkan kamu. Saya bilang gitu, teman saya itu cuman bengong, gak bisa ngomong. Saya ingat sekali ekspresi mukanya yang bengong itu. Dia sampai mendengarkan saya bengong. Habis saya tunjuk-tunjuk terus saya, saat ini saya tuh mengampuni kamu. Terus dia cuma bilang ini, sorry ya, gua nggak tahu kalau ternyata apa yang gua lakuin itu menyakiti kamu sampai seperti itu. Saya juga minta maaf. Aduh, itu adalah saat indah banget Tante. Itu rahmat yang saya tidak pernah lupa, pengampunan yang Tuhan beri. Setelah itu Tante, saya cerita seperti sekarang, sengatnya tuh udah nggak ada lagi. Kalau racunnya sudah diangkat sama Tuhan Tante, saya melayani saat itu
plok. Saya selesai dari kopsos, terakhir saya jabat tangan sama dia, ketawa-ketawa lagi, pulang ya pamitan, tapi tidak ada beban. Itu adalah yang saya rasakan, mengampuni seperti itu. Ya, jadi di dalam dunia pelayanan banyak orang ngomongin saya, mau ngomongin saya, oh ingat gimana itu ininya keluarganya atau apa. Saya nggak peduli tante, karena satu tujuan saya melayani Tuhan bukan manusia. Mau orang ngomong apa terserah, opini aja, oh gratis kok nggak bayar, ya kan? Dia mau bilangin apa terserah. Terus kamu main keyboard itu karena untuk pelayanan sebetulnya? Karena saya dulu pernah belajar organ, jadi saya waktu ngeliatin orang main keyboard tuh ada ketertarikan karena saya pernah belajar. Okay. Akhirnya ya sudah, saya mulai belajar dengan keterbatasan saya. Belajar sendiri? Enggak, kebetulan di PD ada pelatihan. Okay. Saya ikut yang gratisan karena nggak punya uang. Ikut yang gratisan, pertama nyoba pakai organ yang saya punya dulu. Lama kelamaan, mama ada berkat lebih, dia belikan saya keyboard kecil satu, yang mana itu saya pakai pelayanan kemana-mana. Dan semua ditambahkan oleh Tuhan, kemampuan untuk main semakin hari semakin ditambahkan. Bahkan melalui pekerjaan yang saya geluti sekarang juga pelayanan tante, tidak sedikit customer yang saya tangani itu sering curhat sama saya, baik karena mereka punya keraguan, mulai nggak percaya Tuhan, nggak pernah berdoa, sekarang ingin nyoba berdoa, punya masalah keluarga. Saya nggak pernah tanya customer saya tante, tapi mereka yang sendiri bercerita. Saya hanya bilang, saya kalau setiap kali jualan tante, saya selalu kasih kata-kata yang buat motivasi orang lah tante. Tuhan berkati ya sis, pokoknya semangat ya, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya hanya kata-kata simpel seperti itu, tapi akhirnya mungkin itu menyentuh mereka, dan akhirnya mereka bercerita, dan akhirnya bukan hanya jadi customer tante, banyak yang menjadi teman, bahkan juga ya saling berbagi firman, jadinya seperti itu, jadi teman sharing. Jadi menurut saya pelayanan saya juga ditambahkan sama Tuhan, nggak hanya di gereja yang buat kerohanian yang kita lihat biasa, tapi juga di dalam pekerjaan nanganin orang-orang yang ada yang customer yang sakit kanker, dia bikin gelang rosario supaya dia tuh tenang. Terus aku kasih video kesaksian yang memberikan kekuatan, dia cerita kenapa dia ini, ketakutan dia takut karena anaknya masih kecil sama siapa atau apa. Saya jadi pendengar, kadang-kadang tante customer telepon jam 11, dengerin dia, nanya pendapatnya saya. Kadang saya sih nggak tanya dimintain pendapat sih, enggak. Tapi mungkin itulah tante, membawa Tuhan kemanapun kita ada, skup apapun dalam kehidupan kita. Apakah spirit itu juga yang membuat kamu kayaknya nggak ada capeknya gitu? Dipanggil ke sini dengan jarak yang begitu jauh, harus melayani di sini, dan saya lihat, aduh, saya melihat aja udah capek itu loh. Apalagi sekarang tinggalnya saya tambah jauh tante. Iya itu dah. Apakah karena cinta sama Tuhan membuat kamu nggak, energinya nggak habis-habis? Karena cinta. Oke, Inga sekarang sudah berkeluarga, nggak punya anak. Bagaimana kamu menurunkan imanmu itu pada anak? Umur Ya. berapa anak? 4 tahun lebih ya. Sekarang ini. Nah. Oke. Saya tuh pernah tahu sih ya, apa namanya, anak itu kan tinggal lihat kita ya tante. Ya. Ya dia ngelihat. Saya sih nggak yang dari kecil yang harus hafal ayat Alkitab, nggak juga sih. Tapi saya biarkan aja dia melihat bagaimana cara saya, mama saya hidup, ya kan, dengan kita yang survive, dengan kita yang bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan.
Jadi kadang-kadang saya pelayanan, kalau sebelum pandemi ya dia suka lihat saya kalau saya lagi main musik, kalau saya lagi pimpin pujian misalnya, ya enggak apa-apa, biarkan saja dia melihat dulu. Sambil saya juga yang cerita, saya suka puterin kadang di TV itu kan Superbook, cerita Tuhan Yesus atau apa. Ya yang simpel-simpel aja sih tante, nggak yang berat-berat harus gimana. Karena pattern menurut saya sih, patternnya yang dia lihat bagaimana kita ini kan, biarkan dia melihat aja, alami. Terus Inga memang dari kecil itu ceria, terus semua orang yang deket kamu jadi senang gitu loh. Apa sih enggak? Sebenarnya enggak. Dulu kan saya kecilnya ya karena saya terlalu banyak melihat masa lalu kehidupan yang keras ya tante. Dibilang ceria banget enggak tante. Sebenarnya saya tuh dulu tuh anak yang tertutup, introvert tante. Terus suka maki-maki, sukanya kasar-kasar. Apakah sejak retret itu terus kamu berubah? Saat Tuhan menyentuh saya, perubahan itu terjadi. Saat saya pertama kali dengar lagu itu sudah mulai perubahan itu terjadi tante. Mulai rasa jatuh cinta itu kepada Tuhan, itu mulai perubahan terjadi. Saya mulai senang sesuatu yang berbau dengan apa yang membuat saya dekat dengan Tuhan. Kamu selalu berbagi tertawa, terbawa, dan semua orang kalau dekat kamu tuh jadinya terbawa gitu. Iya. Senang. Kata orang sih ada hubungan karena apa? Saya sanguin katanya. Tapi enggak juga sih ya. Ya sanguin sih sanguin. Tapi kalau ya bagi saya ya udahlah. Ya hidup susah sih kalau mau tanya. Ingat punya kesusahan? Punya lah. Masa nggak punya? Kayaknya nggak punya. Punya. Karena selalu tertawa gitu. Tante sekarang gini loh tante, kesusahan itu kan ada tante, ya kan. Mau dibawa sedih itu sebenarnya bisa, mau dibawa gembira bisa. Kebahagiaan itu kan keputusan tante. Sama seperti saat saya memutuskan mengasihi Tuhan, keputusan. Ingat seandainya kamu boleh pesan sama semua orang yang mendengarkan podcast ini, supaya atau kamu berpesan bahwa jangan takut untuk melayani Tuhan walaupun mungkin kita sibuk juga cari uang. Maksud saya itu orang melayani Tuhan bukan orang-orang pengangguran ya. Iya. Saya lihat orang-orang PD juga hebat-hebat sekali sampai pekerjaannya banyak sampai keluar kota, tapi dia tetap concern bisa melayani gitu ya. Nah, apa sih yang ingin kamu pesankan bahwa gak usah takut melayani itu Tuhan yang akan sediakan waktunya atau bagaimana? Kalau saya yang ngomong kan kayaknya wah gitu, tapi kalau kamu yang memang terjun seperti ini saat ini, kalau saat saya kan sudah lewat. Ya kalau melayani itu jangan takut ya. Kalau saya tuh merasa melayani Tuhan itu kebutuhan sih. Menurut saya tuh kalau nggak melayani rasanya gimana ya, nggak enak sih. Jadi nggak usah takut sama yang namanya waktu, nggak usah takut sama yang namanya kekurangan, karena sebenarnya saat kita memberi itu kita menerima. Kalau aku sih berpikir itu, memberi itu bukan berarti, jadi gini, jangan selalu mengkonotasikan segala sesuatu itu dengan takaran uang ya. Sebenarnya makanya kan Tuhan bilang, ya kan, saat kamu memberi waktumu, sesungguhnya kamu tuh nggak kehilangan waktumu. Ada ayatnya. Jadi aku tuh jalan aja sih, pokoknya aku kata Tuhan itu, ya wis aku jalan aja. Saya gini ya, hidup itu sebenarnya tuh nggak rumit-rumit banget kok tante. Sebenarnya. Tuhan bilang bersyukur selalu, ya udah itu. Jadi kamu tidak pernah kehilangan waktumu untuk anak, untuk mama, untuk suami, untuk pekerjaan? Kalau waktu tante, kalau mau dicari sebenarnya ada tante. Sesibuk apapun, asal mau dicari aja. Bidang pelayanan kan banyak, ya kan nggak harus kita pergi keluar kota tante. Nah saya
Ya kalau orang bilang, ya keluarga juga melayani ya. Loh iya memang. Tapi melayani jemaat, ibaratnya kayak gitu tuh. Melayani jemaat itu juga perlu. Jadi jangan orang beralasan dan bersembunyi di balik keluarga, di balik kebutuhan hidup untuk meninggalkan Tuhan tuh saya paling nggak suka gitu loh tante. Itu alasan. Melayani itu memang iya bisa dengan pekerjaan kita juga melayani dalam pekerjaan lo iya. Tapi jangan lupa satu yang sering orang itu lupakan adalah yang orang sering kesampingkan melayani jemaat itu loh tante. Karena apa? Karena kita tuh mesti membagi hidup kita tuh buat orang lain juga yang mungkin nggak kenal kita ya kan. Ya kesaksian hidup kita ya bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Melayani jemaat kan nggak harus kita nongkrong di gereja juga. Nah kalau kita terus-terusan di gereja nggak melayani keluarga ya sama. Intinya semua harus ada keseimbangannya. Kita hanya cari uang terus. Saya kan melayani keluarga dengan cara saya bekerja keras. Oh iya ya, oke lah gitu. Tapi kalau itu terus juga nggak balance tante. Bagaimana mau bahagia juga? Kalau saya tuh gini tante, saya tuh selalu berdoa begini ya. Saya tuh mungkin susah menjelaskan dengan kata-kata ya, seperti gimana. Tapi saya tuh kalau berdoa gini, Tuhan, biarlah saya boleh senantiasa, saya bilang gitu, menjadi berkat. Hidup saya ini menjadi berkat. Jadi saya tuh selalu berdoa. Setiap kali saya berdoa, mau berdoa komuni, habis komuni misalnya, mau berdoa biasa, selalu sebelum saya tutup dengan kata amin, saya selalu bilang, Tuhan, biarlah hidupku menjadi berkat. Bukan berarti menjadi berkat itu seperti tadi saya bilang, konotasinya bagi-bagi duit gitu ya, enggak. Saya juga nggak kebanyakan uang. Tapi menjadi berkat itu ya lewat apapun dari hidup saya bagi supaya bisa menjadi berkat buat orang. Termasuk di podcast ini. Termasuk di podcast ini. Bukan karena mau beken ya tante. Saya melihat kamu mendalam, makanya saya undang. Saya melihat banyak hal yang saya bisa tiru dan mungkin banyak orang bisa tiru. Bukan maksudnya apa yang kamu lakukan, tetapi kualitas spiritualitasmu yang menguatkan banyak orang. Walaupun apapun keadaanmu, kamu tetap meluap keluar. Itu yang saya lihat. Mungkin karena doamu itu kamu ingin selalu berbagi, jadi akhirnya meluap keluar. Iya betul. Karena meluap keluar itu nggak bisa dibuat-buat ini. Hanya kita yang dekat itu yang bisa merasakan. Iya. Gitu. Ya hidup menjadi berarti sih tante. Saya senang sih tante. Jadi hidup saya hidup tuh nggak sia-sia gitu tante. Ya karena cinta sih tante. Cinta Tuhan. Ya, Tuhan kita luar biasa. Membuat kita jatuh cinta. Makanya gini tante ya, kok Tuhan itu bisa tertawa, bisa menangis sambil tertawa, bisa tertawa sambil nangis. Aduh, bisa semuanya lah. Tapi satu pokoknya intinya tuh jangan sampai kita itu meragukan kasihnya Tuhan itu. Satu pun jangan sampai. Saya itu yang namanya berada di titik terbawah juga pernah tante. Sampai saya tuh pernah, karena saya tuh merasa tekanan hidup begitu berat ya. Meskipun saya sudah melayani gitu ya. Saya pernah sampai bilang sama Tuhan, wis panggilan aku mau pulang. Loh, kalau orang bilang, wah itu kamu ketawa terus pasti tidak punya masalah. Saya pernah mengalami satu titik di mana saya itu minta dipanggil pulang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya itu sudah tidak kuat. Saya sudah nggak pikirin dah harus tinggalin mama saya, anak. Pokoknya saya tuh pingin pulang. Saya bilang gitu. Saya pernah mengalami itu. Itu di saat saya tuh kayak udah ngalami kayaknya udah putus asa banget gitu ya. Saya tuh kayaknya udah putus asa, kayak udah drop banget. Tapi setelah itu, jadi gini, Tuhan itu luar biasa nanti.
Kadang tuh dia tuh biarin kita dulu kok tante. Mau kita sampai wah nangis, sampai kita rasanya Tuhan mau mati ya gitu ya. Tapi ya bukan berarti Tuhan tuh meninggalkan kita. Tidak apa-apa sama Tuhan, dibiarin luap dulu lah kamu mau ya. Saya tuh merasa kayaknya tuh Tuhan tuh gitu loh, membiarkan saya. Sudah nggak apa-apa, kamu maunya apa, luap dulu. Tapi sering sekali tante setelah saya ngomong seperti itu, habis itu saya tuh bilang ya Tuhan, tapi kalau melihat cinta ya Tuhan sama saya, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku gak menghargai kemurahan Tuhan dengan minta mati. Ini karena kemanusiaanku Tuhan, aku yang lemah, aku juga punya kelemahan. Tapi saat itu Tuhan kuatkan aku. Aku gak kuat tau, tidak kuat lagi. Tapi satu yang saya pegang, balik lagi tante, janji Tuhan dalam ayat Alkitab apa? Dia bilang, aku tidak akan pernah memberikan engkau masalah melebihi daripada kekuatanmu. Kalau kamu dapat pencobaan, Tuhan bilang apa? Akan memberikan jalan keluar. Makanya ayat rema yang saya pegang, teman-teman semua. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Yes. Itu pegangan hidup saya. Makanya kamu selalu kuat, selalu tegar. Iya, minta tisu tante. Sampai minum boleh kan? Nggak apa-apa. Oke, thank you banget. Sangat diteguhkan. Thank you kamu sudah mau berbagi. Semoga nanti lain kali kamu masih bersedia saya undang. Boleh. Semoga Kita tentukan saja harinya. banyak anak muda diteguhkan ya nak. Amin. Thank you banget teman-teman sekalian. Semoga apa yang kalian dengar di podcast ini dapat menjadi remah juga bagi hidup kalian dan menjadi sumber kekuatan. Bahwa hidup itu kadang-kadang ada air mata juga. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan itu adalah jaminan 100% bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Oke, shalom teman-teman. Thank you Inga. Thank you tante. Thank you semua yang udah dengerin.